Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofiatul Mutmainah, NIM 26050118120030 dari kelas Oceanography A. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang persamaan difusi satu dimensi dan difusi dua dimensi. Sebelum ke persamaan difusi satu dimensi dan dua dimensi, saya ingin menjelaskan tentang apa itu pemodelan oceanografi. Menurut Dr. Stephanie Waterman, ocean model is a representation in the form of equation or computer code describing physical process of our understanding of how the ocean works. Jadi di sini menurut beliau bahwa pemodelan oceanografi itu merupakan sebuah representasi di mana kita mengolah data dari rumus, mengolah data menggunakan rumus atau kode komputer, di mana setelah kita memperoleh hasil kita dapat mendeskripsikan proses fisik dari laut dan mengerti bagaimana cara laut itu. Jadi dapat digunakan seperti untuk memodelkan suatu bencana alam, memodelkan gelombang, memodelkan arus, serta mungkin memodelkan juga persebaran suatu polutan atau suatu partikel di dalam laut. Nah, memodelkan suatu partikel ini kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan persamaan adveksi, persamaan difusi, dan persamaan adveksi difusi. Nah, kita akan membahas persamaan difusi. Nah, sebelum ke persamaan difusi, kita bahas apa itu difusi terlebih dahulu. Difusi merupakan perpindahan dari zat yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Contohnya seperti kita memasak air. Nah, kita memegang pancinya, terasa panas. Nah, panas yang dalam panci dihantarkan ke tangan kita, itulah proses difusi. Ataupun ketika kita menemukan sirup ke dalam air. Nah, sirup dari yang konsentrasinya kental ke yang konsentrasinya cair, maka sirup itu difusi, yaitu merupakan persamaan diferensial yang merupakan representasi perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah tanpa dipengaruhi oleh kecepatan gerak fluida media. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh koefisien difusi. Nah, persamaan difusi satu dimensi dapat kita tulis rumusnya sebagai berikut, yaitu do C per do T sama dengan D do kuadrat C per do X, yaitu D merupakan koefisien difusi. Nah, kemudian ada 3 macam metode beda hingga yang dapat menyelesaikan persamaan difusi satu dimensi, yaitu skema eksplisit, terus tuh skema implisit, dan yang ketiga skema Crank-Nicolson. Yang pertama, skema eksplisit. Kita dapat lihat gambar di atas, yaitu bahwa kita menyelesaikan skema eksplisit dengan kita ingin mengetahui nilai waktu pada n+1 dengan menggunakan nilai waktu pada n yang sudah kita ketahui. Nah, setelah itu kita dapat menuliskan rumusnya, yaitu TI pangkat n+1 kurang TIN per delta T sama dengan alfa TI-1 pangkat n kurang 2 TI pangkat n plus TI+1 pangkat n per delta X kuadrat. Nah, karena skema eksplisit ini dihitung dari nilai pada waktu n yang sudah kita ketahui, maka hasil modelnya kurang stabil. Maka kita membutuhkan syarat kestabilan, yaitu alfa delta T per delta X nya harus kurang dari sama dengan 1/2. Nah, kemudian yang kedua yaitu skema implisit. Skema implisit ini dapat kita lihat pada gambar di atas, yaitu kita ingin menghitung nilai waktu pada n dengan menggunakan waktu pada n+1, tetapi waktu pada n+1 itu tidak kita ketahui, jadi harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, kita bisa menuliskan rumusnya seperti di atas. Nah, perbedaan metode implisit ini dengan metode eksplisit, yaitu hasil dari modelnya lebih stabil karena kita menghitung terlebih dahulu nilai waktu pada n+1, kemudian kita menghitung nilai waktu pada n.
Nah, kemudian skema Crank-Nicolson, yaitu skema Crank-Nicolson ini merupakan pengembangan dari skema eksplisit dan skema implisit. Nah, skema Crank-Nicolson ini menuliskan ruas kanan pada waktu n plus setengah yang merupakan nilai rata dari skema eksplisit dan implisit. Nah, kita bisa melihat pada gambar di atas, yaitu kita mencari nilai n plus 1 waktu pada n plus 1, tapi kita ada dua cara, yaitu menghitung terlebih dahulu nilai n ke n plus setengah dengan menggunakan metode eksplisit. Kemudian setelah kita memperoleh nilai waktu pada n plus setengah, maka kita lanjutkan dengan metode implisit sehingga kita mendapatkan waktu pada n plus 1. Nah, sehingga kita bisa menuliskan rumusnya seperti di atas. Nah, kemudian untuk persamaan difusi dua dimensi itu hampir sama rumusnya dengan difusi satu dimensi. Yang membedakannya hanya kita menambahkan dengan do kuadrat c per do y kuadrat. Jadi kita memantaunya dari dua dimensi, yaitu sumbu x dan sumbu y. Sedangkan pada satu dimensi kita hanya meninjau dari sumbu x saja. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.